たちの悪い詐欺集団だ。レベル51。タオル探すから待ってなさい。Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah party bernama Silverwing, yang merupakan party terkuat di bumi saat ini. Di mana party mereka mendapatkan misi buat mengalahkan seekor naga yang ada di dungeon lantai 37. Terlihat dalam pertarungan mereka semua kesulitan menghadapi naga tersebut, hingga salah satunya dari mereka terluka. Untungnya dalam party mereka ada yang bisa mengobati menggunakan item heal. Ketua party Silverwing yang melihat rekannya dibuat terluka menjadi tak terima dan langsung melukai mata dari naga tersebut. Setelah pertempuran melawan naga tadi, kelompok Silverwing mengadakan rapat dadakan, di mana ketua mereka yang bernama Virgo menyalahkan semuanya kepada Dennis yang menjadi penyebab gagalnya menjalankan misi. Dennis sendiri tak terima atas tuduhan tersebut, padahal yang menyuruhnya buat mengeluarkan skill intimidasi adalah Virgo. Tapi jika pertempuran tadi tetap dilanjutkan, kemungkinan besar party Silverwing tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Meski begitu, Virgo tak mau disalahkan dan malah bilang kalau dia tak pernah menyuruh Dennis menggunakan skill intimidasi. Virgo malah memfitnah Dennis kalau dia pasti merupakan mata-mata dari party sebelah yang ingin menghancurkan nama party Silverwing. Maka dari itu, Virgo membuat keputusan kalau Dennis akan dikeluarkan dari kelompoknya. Melihat tak ada satupun dari rekannya yang membantu membuat Dennis merasa semua pada setuju sama Virgo. Saat Virgo mengejek hobinya yang suka masak membuat Dennis tak terima dan akan mengajaknya berduel. Virgo sendiri tak takut, meskipun level mereka berdua sama, yaitu 99, namun job desk mereka sangat berbeda. Dennis yang tak mau membuat keributan pun memilih untuk keluar saja dari party ini dan segera meninggalkan rapat. Singkat cerita, Dennis akan memutuskan buat meninggalkan ibu kota. Terlihat Virgo yang memantau Dennis dari atas gedung merasa senang karena rencananya telah berhasil buat mengusir Dennis. Dennis yang akan menjalani kehidupan barunya pun tiba-tiba dihentikan sama wakil Captain Silverwing. Perkenalkan, wanita ini bernama Katie, di mana wanita inilah yang mengajak Dennis buat gabung ke party Silverwing. Dalam rapat kemarin yang tak bisa dia hadiri, dia terkejut ketika Dennis dikeluarkan sama Virgo. Katie ingin agar Dennis mau kembali lagi sebab tanpa adanya Dennis di kelompoknya, maka mereka akan menjadi lemah. Apalagi yang paling dinanti dari Dennis adalah masakan buatannya yang sangat nikmat. Katie juga bilang kalau para anggota Silverwing tidak sadar betapa pentingnya Dennis dalam kelompoknya. Katie pun tak mau membiarkan Dennis pergi pokoknya, sebab dialah yang sudah susah payah menemukan Dennis. Dennis selalu mengucapkan terima kasih pada Katie karena sudah mengajaknya gabung ke party Silverwing. Namun Dennis tahu alasan Viggo mengeluarkannya, karena Viggo memiliki perasaan pada Katie, sedangkan Katie selalu dekat padanya. Dennis lalu bilang sama Katie setelah ini dirinya mau buat restoran saja, karena hobi masaknya. Dan untuk menjadi seorang petualang, dia memutuskan buat berhenti karena dia akan fokus menjadi koki. Terlihat Katie begitu sedih atas kepergian Dennis, seseorang yang selalu bisa membuatnya bahagia dan merasa aman. Singkat cerita, Dennis sudah sampai di tempat tujuan, di mana Dennis langsung mencari barang untuk membangun restorannya. Ketika menemukan alat pendingin, Dennis hampir saja terbujuk untuk membelinya. Namun Dennis seketika ingat tentang buku panduan membuka restoran untuk mantan petualang. Dalam isi buku tersebut, dirinya harus bisa menekan biaya dan jangan buang modal demi hal yang tidak perlu. Dennis lalu mengurungkan buat membeli lemari es, sebab dia bisa mengawetkan makanan pakai sihir es miliknya. Setelah keluar, Dennis terus membaca buku panduan tersebut agar tahu apa saja yang harus dilakukan. Dennis kemudian membeli sebuah properti bekas yang renovasinya tak butuh biaya banyak. Kemudian Dennis membeli peralatan untuk dirinya memasak, selanjutnya membangun relasi sama pedagang yang akan menjadi penyetok bahan baku. Dennis pun merasa senang sebab impiannya selama ini bakalan terrealisasi dengan baik. Tinggal satu lagi, yaitu mencari seorang pegawai buat membantunya di restoran, agar para pelanggan merasa nyaman. Saat itu Dennis melihat banyak orang berkerumun, di mana lagi ada pelelangan budak. Budak yang dijual merupakan putri dari seorang bangsawan. Karena orang tuanya bangkrut, akhirnya dia menjadi seperti ini. Semua orang yang melihatnya pun tahu kalau gadis kecil itu memiliki potensi buat menjadi gadis cantik. Meski begitu, orang-orang yang berkerumun takut kalau ini hanyalah siasat agar harga budak tersebut menjadi naik. Dennis yang melihat anak tersebut sebenarnya ingin menolongnya, namun dia tidak bisa bertindak gegabah. Ketika Dennis melihat tatapan gadis tersebut, dirinya benar-benar teringat akan nasibnya dulu saat masih kecil.
Pelelangan pun sudah dimulai di mana para pedagang saling adu menawar untuk mendapatkan budak tersebut. Saat itulah Dennis menawar dengan harga 1 juta, sontak semua pedagang pada kaget. Tak disangka tawaran Dennis diungguli sama pedagang yang tokonya tadi dia kunjungi. Sebenarnya Dennis ingin melepaskan gadis tersebut buat pedagang ini, karena dipikir akan mendapatkan majikan baik. Tapi saat mendengar kalau gadis tadi akan dijadikan budak seks, dan semua orang juga sudah tahu kebusukannya, Dennis jadi terpaksa untuk menawar lebih tinggi dan tak akan membiarkan pedagang jelek ini mendapatkan gadis tersebut. Dennis memang berhasil mendapatkan budak gadis ini, namun akibat pedagang tadi yang terus menaikkan tawarannya membuat tabungan milik Dennis mau habis. Melihat budak yang dibelinya sangat kotor dan compang-camping, Dennis lalu membawanya ke butik untuk di makeover. Setelah tampilan gadis kecil tersebut sudah lebih baik, Dennis merasa senang. Kemudian Dennis mengajak gadis tersebut pulang, di mana Dennis bilang agar jangan jauh-jauh darinya. Baru saja dibilang begitu, gadis ini kehilangan jejak dari Dennis. Itu karena gadis ini kebanyakan melamun. Saat bingung mau kemana, gadis ini selalu saja dimarahi sama warga sekitar karena tindakannya. Melihat semua orang pada marah padanya, membuat gadis ini merasakan kepedihan kembali seperti yang sudah terjadi. Saat gadis ini benar-benar terpuruk karena tak bisa melupakan masa lalunya, tiba-tiba Dennis kembali muncul. Dennis sangat khawatir saat gadis ini sudah tak ada di belakangnya. Untung saja Dennis masih sempat menemukannya. Dennis kemudian meminta maaf karena sudah berjalan sangat cepat hingga meninggalkannya. Sesampainya di rumah, gadis ini bertanya pada Dennis kenapa dia membelinya. Dennis lalu bilang saat melihatnya tadi, Dennis teringat akan masa kecilnya dahulu. Dennis lalu bertanya siapa nama gadis yang telah dibelinya. Gadis ini pun menjawab Atelier. Setelah mengetahui namanya, Dennis juga memperkenalkan dirinya agar mudah dipanggil. Karena panggilan dari Atelier terlalu formal, membuat Dennis merasa nggak enak dan menyuruh buat panggil Dennis saja. Untuk saat ini, Atelier tak perlu melakukan apapun. Terlebih lagi, Dennis mengizinkan Atelier buat memakai ruangan atas. Saat Dennis menjelaskan tersebut, tiba-tiba perut Atelier berbunyi pertanda dia kelaparan. Dennis lalu membuatkan makanan untuk Atelier dan juga dirinya, di mana Atelier menunggu makanannya selesai. Terlihat Dennis telah menyiapkan bahan-bahan buat bikin nasi goreng spesies pakai telur. Setelah semua bahan disiapkan, Dennis mulai menyalakan kompor dan memanaskan wajannya. Kemudian Dennis mulai memasukkan satu persatu bahan untuk membuat nasi goreng andalannya. Dalam proses memasak ini, Atelier yang melihat dari belakang merasa menikmati aroma masakan Dennis. Singkat cerita, akhirnya makanan pun telah matang, dan Dennis menyuguhkan buat Atelier dan juga dirinya. Ketika Atelier mencoba satu suapan, dirinya langsung jatuh cinta dan tak bisa berhenti untuk makan. Dennis yang melihat Atelier merasa yakin kalau anak ini pasti telah melalui nasib yang sangat buruk. Saat Dennis bertanya, tak disangka Atelier malah tersedak karena semua makanannya masih ada di tenggorokan. Dennis pun jadi khawatir, apalagi Atelier malah mengeluarkan suara aneh. Singkat cerita, pada keesokan paginya, Atelier membantu Dennis dengan cara membersihkan perabotan. Setelah membeli bahan dapur, Dennis membelikan baju baru untuk Atelier pakai. Kemudian Atelier juga diminta mencicipi masakan buatannya. Atelier pun memuji masakan Dennis. Hari-hari Dennis selalu ditemani sama Atelier, di mana mereka berdua terus mempersiapkan restoran yang akan dibuka. Setelah semua sudah selesai, Dennis sangat senang dan mengajak tos kepalan tangan sama Atelier. Akhirnya impian Dennis untuk membuat restoran petualang pun selesai juga. Dennis terlihat senang. Dennis juga menunjuk Atelier sebagai maskot dari restoran petualang miliknya. Dennis yakin dengan bantuan Atelier, maka restorannya akan segera digemari sama pengunjung. Sekarang Dennis hanya tinggal menunggu pelanggan datang. Dia ingin agar mereka makan 3 kali sehari di tempatnya. Sebab uang Dennis sekarang telah habis, dia ingin mengembalikan uang tabungan miliknya. Akhirnya pelanggan pertama yang ditunggu-tunggu sama Dennis muncul juga. Namun pakaiannya membuat Dennis keheranan. Siapakah petualang ini? Seluruh tubuhnya dibalut sama jirah besi. Sayangnya film berakhir sampai di sini. Setelah Dennis yang dibantu sama Atelier berhasil membangun restoran impiannya, pengunjung pertama yang datang malah bikin mereka salfok, di mana seluruh tubuhnya dipenuhi sama zirah lengkap dari atas sampai bawah. Dennis lalu mengingat lagi akan buku panduan cara membuka restoran edisi keempat halaman 68. Bahwa di dalamnya tertulis hormati batasan mereka dan permudah mereka menghabiskan waktu di restoranmu. Setelah mengingat cara tersebut, Dennis mempersilahkan pelanggannya duduk dan menyuruh Atelier menghidangkan air putih.
Ketika pelanggan pertamanya duduk dan membuka menunya, terlihat Dennis sudah tidak sabar. Sebagai pelanggan pertamanya, Dennis akan merayakannya. Jadi apapun yang dia pesan akan dibuat dengan segenap jiwa. Pelanggan itu lalu menunjuk menu nasi porsi kecil sama umeboshi kristal. Karena terlalu sedikit, Dennis bertanya apakah cuman itu. Pelanggan itu pun menunjukkan gestur itu saja cukup. Kemudian atelier menyuguhkan segelas air putih pembuka. Dennis yang merasa aneh bertanya lagi, apakah uangmu tidak cukup untuk memesan makanan yang lebih layak? Tak ingin mengecewakan pelanggan pertamanya, Dennis akan membuatkan katsudon saja. Takut tak bisa membayar, pelanggan ini mencoba menghentikan Dennis. Dennis lalu menjawab agar jangan terlalu khawatir masalah bayar, dia akan memberikan gratis sebagai pelanggan pertamanya. Saat itulah Dennis baru menyadari kalau pelanggannya ini merupakan seorang wanita. Karena sudah terbongkar, dia lalu menunjukkan wajah aslinya. Pelanggan itu cerita pada Dennis kalau dirinya telah dikeluarkan dari party karena memiliki gender perempuan. Bagi mereka, wanita itu lemah dan hanya merepotkan. Dennis yang mendengarnya tak terlalu setuju sih. Apalagi wanita ini memiliki level 23 yang notabene cukup tinggi untuk sekelas pendekar pedang. Wanita ini juga cerita kalau ada party terkuat yang wakil ketuanya bergender perempuan. Dari setiap duelnya, dia selalu menyerang duluan dan memberikan luka kritis pada lawannya. Dennis yang kenal betul sama wanita yang diceritakan tadi, yaitu Katie, langsung memberi tanggapan kalau dia bermasalah serius sih. Setelah pengalamannya itu, dia selalu menyembunyikan gendernya agar diterima dalam sebuah party. Sayangnya, akibat dia tak berbicara, rencananya malah gagal. Krisisnya lagi, uang tabungannya sekarang tinggal sedikit karena tak pernah mendapatkan pekerjaan. Setelah mendengar cerita tersebut, Dennis menenangkan pelanggannya sambil menyuguhkan makanan. Sebelum makan, wanita ini kembali memastikan kalau dia tak perlu membayar makanan ini. Dennis janji tak akan menagih, tapi kalau makan lagi baru bayar. Dengan membaca bismillah, wanita ini langsung melahap makanan yang ada di depannya. Betapa senangnya hati wanita ini mendapatkan makanan yang begitu lezat dan gratis pula. Mendengar pendapat pelanggannya, Dennis merasa senang. Dennis juga bilang semoga kamu menjadi pelanggan tetap. Merasa kasihan sama pelanggannya, Dennis akan membantu dalam mencarikan party. Namun Dennis meminta wanita tersebut sering datang kemari agar mudah mengabarinya. Maklum belum ada handphone. Wanita ini pun sangat senang dan mengucapkan terima kasih pada Dennis. Saat makan siang tiba, restoran Dennis sekarang mulai banyak pengunjung. Terlihat para pengunjung pada memuji masakan yang Dennis berikan. Tak sampai di situ saja, atelier yang menyuguhkan air pada para pelanggan juga dibilang imut. Meskipun begitu, atelier terlihat tak peduli dan langsung pergi setelah menyelesaikan tugasnya. Saat Dennis mendengar percakapan dari pelanggannya kalau mereka akan masuk ke dungeon, Dennis lalu bertanya, apakah mereka mau menerima seorang petualang wanita. Dennis juga bilang kalau wanita ini sangat mudah bergaul dan kemampuannya juga lumayan. Mendengar hal itu, kelompok ini dengan senang hati menerimanya, apalagi mereka lagi kekurangan lini penyerang. Pada sore harinya, Dennis bilang ke wanita tadi kalau ada party yang mau menerimanya. Mendengar hal itu, wanita ini sangat senang dan akan membalas kebaikan Dennis. Meskipun Dennis yang mencarikan party tadi, namun dia merasa khawatir sebab kelompok tadi dengan mudah menerima tawarannya. Namun wanita ini tak peduli sebab yang lebih penting mendapatkan party agar dia bisa punya banyak uang. Dennis menyuguhkan lagi pesanan dari wanita ini. Tanpa ragu, wanita ini langsung memakannya dan kembali memuji masakan Dennis. Setelah menghabiskan makanannya, wanita ini akan setiap hari datang ke restoran Dennis. Setelah wanita ini pergi, restoran Dennis masih saja banyak pengunjung. Terlihat semua pelanggan yang baru pertama kali merasakan masakan Dennis langsung dibuat jatuh cinta. Bahkan sampai malam hari pun, pelanggan Dennis masih ada. Yaitu dua wanita yang juga memuji masakan Dennis. Karena restorannya mau tutup atelier, diminta Dennis untuk mengambil Gordon. Saat kedua pelanggannya berbicara kalau lagi ramai berita tentang party yang merekrut wanita solo. Dennis yang mendengar percakapan mereka langsung dibuat kaget. Kedua pelanggan itu juga bilang kalau party tersebut membawa wanita solo jauh ke dalam dungeon. Setelah itu mereka memperkosanya dan meninggalkannya. Kejadian itu sudah terjadi 2 kali dan setiap mau diselidiki, party tersebut langsung pindah ke luar kota. Mendengar cerita tersebut, Dennis jadi khawatir kalau party yang dia rekomendasikan merupakan party yang lagi jadi buron. Pada keesokan harinya, wanita yang direkomendasikan sama Dennis bertemu juga sama partinya. Wanita ini lalu memperkenalkan dirinya yang bernama Henrietta. Party ini juga memperkenalkan diri mereka. Melihat kehambelan yang mereka tunjukkan membuat Henrietta tak merasa curiga. Dalam perjalanan menuju dungeon, Henrietta bertanya tentang misi yang mereka ambil. Pemimpinnya bilang kalau questnya hanya mengumpulkan barang, setelah itu mereka kembali pulang.
Henrietta kembali tanya barang seperti apa, namun mereka bilang untuk dibahas di dalam saja. Sebenarnya Henrietta ingin tahu lebih lanjut mengenai questnya, namun karena takut canggung dia mengurungkan hal itu. Ketika sudah berada di dalam dungeon, Henrietta menyerang semua monster yang muncul. Sedangkan yang lain hanya melihat dan memuji kemampuan Henrietta. Di sini Henrietta yang mendapatkan pujian merasa senang, sebab ini pertama kali buatnya. Selama ini Henrietta hanya dianggap lemah dan disuruh di bagian belakang saja. Henrietta merasa mungkin party inilah yang selama ini dia cari-cari. Setelah itu mereka kembali masuk lebih jauh ke dalam dungeon. Ketika kembali bertemu monster, Henrietta lah yang menghabisinya. Karena terlalu banyak mengeluarkan tenaga, Henrietta sampai merasa kecapean. Henrietta lalu tanya pada mereka seberapa jauh lagi mereka akan masuk. Mereka pun bilang kalau tujuannya berada di depan lagi. Singkat cerita, akhirnya mereka telah sampai di tempat kristal biru yang menjadi tujuan mereka. Saat mereka mengumpulkan kristal tersebut, Henrietta memilih istirahat karena kelelahan. Ketua Part pun menyuruh healer mereka untuk mengembalikan stamina Henrietta. Namun yang dia lakukan malah memberikan kejutan listrik pada tubuhnya. Saat Henrietta berusaha mengambil pedangnya, Ketua Party langsung menginjak tangannya dan menjauhkan pedangnya. Ternyata party yang diikuti sama Henrietta merupakan buronan yang selama ini telah dicari-cari, di mana mereka bilang kepada Henrietta untuk melayaninya selama 1 jam ke depan. Setelah mereka puas menikmati tubuh Henrietta, mereka akan memberikan sihir listrik lagi. Jika beruntung, Henrietta masih bisa selamat. Mendengar hal itu, Henrietta berusaha untuk menggerakkan tubuhnya. Namun akibat sihir tadi, dirinya tak bisa bergerak. Henrietta lalu ingat kalau perkataan Dennis kemarin untuk lebih hati-hati memang benar. Apalagi di awal perjalanan ke dungeon, Henrietta sebenarnya sudah merasa curiga. Tapi karena terlalu senang, dia menjadi lupa. Semua pakaian Henrietta pun langsung dilepaskan sama mereka. Di mana mereka begitu kagum sama tubuh indah yang ada di balik zirah Henrietta. Meskipun Henrietta berusaha teriak meminta bantuan, namun suaranya tak akan didengar siapapun. Saat mereka hendak melepaskan kancut Henrietta, mereka mendengar suara seseorang. Ketika ketua party menyuruh salah satu dari mereka untuk ngecek, tiba-tiba tubuh ketua party terlempar akibat serangan dadakan. Saat mereka melihat sosok yang menyerang, mereka begitu terkejut. Bagaimana bisa ada monster yang seluruh tubuhnya hanya dipenuhi otot kekar? Padahal mereka juga belum terlalu dalam masuk ke dalam dungeon, tapi kenapa sudah melihat hal yang menakutkan gini? Pemimpin party lalu menyuruh temannya untuk melihat level monster yang menyerangnya. Namun hal itu tak bisa dilakukan sebab level mereka berbeda sangat jauh. Mengetahui mereka tak akan bisa menang melawan monster tersebut, mereka memutuskan buat kabur. Sayangnya monster itu dengan cepat melumpuhkan ketua mereka dengan sekali serang. Tak sampai di situ saja, para komplotan yang lain juga tak luput dari serangannya. Henrietta yang masih tak bisa bergerak hanya dapat melihat penjahat yang mau melecehkannya dihabisi. Sebelum Henrietta tak sadarkan diri, dia seperti tahu gerakan yang dianggap monster tersebut kayak Dennis, pemilik restoran. Pada sore harinya, Henrietta mendatangi restoran Dennis buat cerita kalau dirinya terbangun dari pingsan sudah ada di ruang tunggu Guild Petualang. Henrietta juga bilang kalau kelompok yang mau melecehkannya juga diikat di depan pintu dungeon. Ketika Guild menyelidiki lebih dalam, ternyata semua anggota party tersebut merupakan buronan kriminal. Mendengar cerita Henrietta, Dennis merasa kasihan padanya. Setelah kejadian ini, Henrietta akan lebih berhati-hati lagi dalam memilih party. Dennis kemudian meminta maaf sama Henrietta karena tak melakukan riset dahulu kepada party tersebut. Henrietta sendiri tak menyalahkan Dennis, sebab Dennis hanya ingin membantunya buat menemukan party. Saat itu perut Henrietta berbunyi. Dennis lalu bertanya mau makan apa. Jangan khawatir tak punya uang, tinggal bilang saja mau makan apa. Dengan malu-malu, Henrietta ingin makan set Higgins Steak Supreme. Dennis merasa salah deh menawari Henrietta soalnya dia malah pilih menu termahal. Tapi karena sudah janji Dennis akan membuatnya, Atelier juga diminta untuk makan bersamanya. Ketika Dennis mau membuat steak, tiba-tiba 2 pelanggan wanita yang sering makan ke restoran datang. Dennis lalu menyuruh mereka ambil sendiri minumannya sebab Atelier mau makan malam. Tak lupa mereka juga memesan makanan kesukaannya. Setelah Dennis menaruh steaknya ke piring, dia langsung menyuguhkan kepada Henrietta dan Atelier. Seperti biasa, makanan yang Dennis buat selalu mendapatkan pujian dari Henrietta dan Atelier. Kemudian kedua gadis tadi bertanya kenapa Dennis menutup restorannya selama 2 hari. Dennis pun menjawab kalau dia memiliki urusan yang harus dia selesaikan. Mendengar jawaban Dennis, Henrietta yang melihatnya dari belakang makin yakin kalau orang yang sudah menyelamatkan hidupnya adalah Dennis.
Pada keesokan paginya terlihat sosok wanita cantik dan tomboy akan mendatangi restorannya Dennis. Setelah Henrietta diselamatkan Dennis dari kelompok yang ingin merenggut kesuciannya, Henrietta pun curhat ke Dennis apakah dirinya harus tetap menyembunyikan gendernya atau menjadi dirinya sendiri. Dennis yang lagi sibuk tak memperdulikan curhatan Henrietta, hal itu membuat Henrietta rada kesal. Dennis lalu mengalihkan pembicaraan dengan bertanya mau makan apa. Henrietta pun pesan ramen sorcery. Ketika membuatkan ramen untuk Henrietta, Dennis pun bilang tentang curhatan yang diceritakan Henrietta tadi, di mana Dennis bilang agar Henrietta melakukan saja sesuai cara dia sendiri. Sebab menurut Dennis Henrietta itu ya Henrietta, sambil menyuguhkan ramen yang telah jadi. Henrietta yang mendapat pencerahan dari Dennis lalu pergi untuk meminjam ruangannya, di mana Henrietta segera melepaskan semua baju zirah yang ada di tubuhnya. Dennis sendiri bingung suara ribut-ribut apa itu. Sebelum Henrietta keluar, dia memantapkan lagi niatnya untuk tidak menyembunyikan lagi jati dirinya. Dengan penuh semangat, Henrietta muncul dengan pakaian zirah yang sudah lepas semuanya. Melihat perubahan yang dilakukan sama Henrietta, Atelier pun memberikan jempol untuk memujinya. Sekarang rasa percaya diri Henrietta mulai tumbuh. Dia pun segera menyantap ramennya. Henrietta berterima kasih sama Dennis. Setelah mendengar perkataannya, dia merasa tersentil. Mendengar hal itu, Dennis jadi merasa malu sendiri. Namun Dennis mengingatkan pada Henrietta kalau dia datang kemari bukan hanya untuk makan toh. Dennis mengingatkan agar Henrietta segera mencari party baru dan menyuruhnya buat berusaha lebih keras lagi. Sebab Henrietta sudah memiliki banyak hutang di restoran, dan kalau nggak kerja, bagaimana cara membayarnya? Henrietta pun kaget sebab dia pikir makanannya tak dihitung hutang. Saat mereka lagi berdebat, tiba-tiba datang pelanggan baru yang tampilannya memukau. Ketika duduk di meja makan, pelanggan itu memasang wajah sinematik sambil membuka buku menu. Henrietta yang melihat gadis tersebut merasa kagum sama kecantikannya. Dennis lalu tanya pesanan gadis tersebut. Soalnya semua makanan di sini itu enak loh. Saran yang diberikan Dennis tadi sama sekali tak membantu buatnya. Dennis lalu merekomendasikan katsudon, tapi dia lagi tak ingin makan nasi. Kemudian Henrietta menyarankan buat pesan pasta, tapi dia juga lagi tak ingin makanan berat. Dennis yang kesal pun menjadi marah sama gadis yang nyebelin ini. Henrietta pun segera menenangkan Dennis dengan bilang, kadang orang itu bingung menentukan pilihan. Saat itu Atelier menyarankan pada gadis tersebut buat pesan nasi goreng. Karena sudah diputuskan pesanannya, Dennis segera membuatkan nasi goreng. Seperti biasa, Dennis menggunakan kemampuan ajaibnya untuk memikat pelanggan barunya. Akhirnya, nasi goreng kuahan kakek pun selesai dan langsung dihidangkan ke gadis ini. Saat gadis ini mencobanya dirinya, langsung dibuat jatuh hati sama masakan Dennis. Dennis lalu bertanya apakah ada masalah. Gadis ini pun bingung apa maksud ucapan Dennis. Kalau memang nggak ada, Dennis tak memaksa. Gadis ini malah cerita saat nggak diminta. Gadis ini lalu cerita kalau petualang di sekitarnya memiliki level terlalu rendah. Seketika semua pada diam. Ketika Dennis tak ingin mendengar ceritanya lebih dalam, dia kembali nyerocos. Dia berpikir kalau semua party hanya berpikir menyelesaikan quest dan mendapatkan uang recehan. Padahal gadis ini memiliki impian buat memiliki party papan atas. Mendengar ucapan tersebut, Dennis langsung menyerang Henrietta yang masih jadi pengangguran. Gadis ini merasa kesal sama partinya yang pemalas dan tak mau berkembang. Seharusnya seorang petualang sejati harus menjelajahi tanah yang tak dikenal. Dan saat dia bilang begitu ke partinya, dia malah dikeluarkan dong. Mendengar cerita tersebut, Dennis bertanya ke Henrietta, apa restorannya menyebarkan fenomena pengundang buangan. Gadis ini tak menyesal dikeluarkan dari party, sebab dia yakin akan mencapai puncak dengan kemampuannya. Dennis lalu menasehatinya agar jangan terlalu lama sendiri, sebab seorang petualang itu butuh party. Sehabis makan, gadis ini membayar dan bilang ambil kembaliannya padahal uangnya pas. Sebelum pergi, gadis ini memberitahu namanya yaitu Vivia Strange. Sambil keluar restoran, dia akan kembali untuk nasi goreng udang. Dennis pun senang karena masakannya disukai. Singkat cerita, Vivia kembali datang dan cerita kalau dia sudah bergabung dengan party bernama Pasukan Night Mist. Terlihat Vivia sangat bersemangat gabung ke party barunya ini, apalagi dia memiliki sihir tingkat tinggi. Vivia juga bilang kalau partinya memilih dia karena melihat potensi yang menjanjikan. Vivia yakin tak lama lagi dia bakalan dapat gabung ke party terkuat bernama Silverwing. Setelah Dennis menyajikan nasi gorengnya, Vivia benar-benar menyukai makanan tersebut.
Vivia lalu tanya pada Dennis, seandainya aku gabung ke Silverwing, apakah dia akan mendapatkan julukan keren kayak penyihir kegelapan? Dennis yang pernah masuk ke dalam party tersebut malah mendapatkan julukan nasi goreng legendaris. Dennis yakin sama Vivia kalau dia mendapatkan party yang bagus, dia akan menjadi petualang andal. Dennis lalu tanya Quest, apa yang akan Vivia jalani? Vivia bilang ngumpulin bahan sintesis langka yang ada di lantai 5 dungeon. Mendengar hal itu, Dennis langsung mengecek kemampuan dan level Vivia pakai search. Meskipun Vivia sudah mencapai level 17 di umurnya yang terbilang muda, tapi untuk pergi ke lantai 5 disarankan buat petualang level 30. Dennis lalu bilang, bukankah itu sangat berbahaya baginya? Vivia pun bilang, katanya ada anggota paling elit yang akan memberikan dukungan penuh padanya. Dennis sendiri yakin pasti sihir tingkat tinggi yang selalu dibilang Vivia, hanya dia baca lewat buku saja. Alasan stat dasar naik tiap level, karena skill yang dikuasai hampir selalu aktif. Kalau memang dia benar-benar menguasai skill tingkat tinggi seharusnya, level miliknya akan naik secara signifikan. Saat Dennis kembali menasehati, Vivia bilang, jika belum pernah masuk dungeon mereka tak akan tahu. Dennis lalu mengingat kembali terakhir dia masuk ke dalam dungeon saat masih bersama Party Silverwing di lantai 37. Vivia yakin pasti dia bakalan baik-baik saja sebab dia bersama party papan atas. Setelah membayar makanannya, Vivia akan kembali lagi buat pesan nasi goreng kepiting. Ketika Dennis yang ditemani atelier berbelanja, dia masih kepikiran sama Vivia. Ketika Dennis ingin menghentikannya, Dennis ingat agar tak boleh ikut campur terlalu jauh. Saat itu atelier menarik baju Dennis dan berkata, semoga Vivia selamat. Tiba-tiba ada dua petualang yang melewati mereka dan lagi membahas Vivia, di mana Vivia disuruh masuk ke dalam dungeon lantai 5 sendirian sama Kapten Hooper. Hal itu buat mengetes anggota yang akan masuk ke partinya, padahal yang sudah petualang pada meninggal saat melakukannya. Saat itu, Dennis membawa kedua petualang tadi ke tempat sepi untuk dimintai keterangan. Karena mereka melawan Dennis, terpaksa menghajar mereka berdua hingga babak belur. Setelah mendapatkan informasi, Dennis bilang ke atelier kalau restorannya tutup dulu. Atelier tahu kalau Dennis mau menyelamatkan Vivia. Atelier pun bilang hati-hati kepada Dennis. Sebelum pergi, Dennis melakukan tos sama atelier sebagai janji mereka untuk kembali dengan selamat. Di dalam dungeon sendiri terlihat Vivia yang lari ketakutan dikejar sama para goblin. Vivia pun kembali mengingat dirinya saat disuruh masuk seorang diri ke dalam dungeon lantai 5. Vivia yang panik terus berlari supaya dia bisa kembali ke lantai 4 bahkan lantai 3 dungeon. Sayangnya saat Vivia berlari dia malah jatuh akibat kakinya diserang sama akar hidup. Saat Vivia mencoba melepaskan akar tersebut, dia tak bisa melakukannya sebab ada magic yang mengalir. Saat Vivia mau menggunakan sihir kepalanya tiba-tiba kosong. Benar apa yang dibilang Dennis kalau Vivia hanya membaca buku sihir tanpa pernah mencobanya. Vivia yakin kalau dirinya kali ini bakalan mati dengan tubuhnya dicabik-cabik sama para goblin. Di sini Vivia menangis sebab tak mau mati seperti ini. Saat dia sudah putus asa, ada seseorang yang menyelamatkan dirinya. Berkat pertolongan dari petualang lain, akhirnya Vivia berhasil selamat dengan bersembunyi di sebuah ceruk. Vivia pun mengucapkan terima kasih sama penyihir wanita di sampingnya karena sudah menolong nyawanya. Penyihir ini bilang pada Vivia kalau mereka masih harus mencari cara kabur dari tempat ini. Mereka lalu berkenalan, di mana penyihir yang menyelamatkan Vivia bernama Cynthia. Saat Vivia tanya kenapa Cynthia bisa di sini, dia bilang kalau partinya telah meninggalkan dia. Cynthia juga sadar kalau dia tak pandai memakai sihir dan hanya menjadi beban partinya. Mendengar kalau Cynthia ditinggalkan sama partinya membuat Vivia merasa kasihan. Cynthia menyarankan pada Vivia untuk menunggu partinya datang. Namun Vivia bilang kalau nasibnya itu sama seperti Cynthia yang ditinggalkan partinya. Vivia lalu sadar kalau dia terlalu sombong. Mungkin ini adalah balasan atas sikapnya yang sok. Setelah saling bercerita, Vivia merasa senang. Karena selama ini tak pernah bisa senyaman ini ngobrol sama orang asing. Mendengar ucapan Vivia, Cynthia jadi merasa senang. Di sisi lain, para goblin masih terus mencari keberadaannya. Vivia yang sadar kalau mereka tak mungkin bisa selamat akan menjadikan dirinya sebagai umpan supaya Cynthia bisa kabur keluar. Namun Cynthia menolak rencana Vivia sebab kalau dia tidak selamat itu percuma saja. Vivia lalu bilang kalau dia tak menolongnya tadi, dia juga bakalan mati kok. Sebelum Vivia pergi keluar, dia kembali mengingat sikapnya yang selalu merendahkan petualang lain. Namun setelah bertemu sama Cynthia, Vivia merasa senang dan ingin agar Cynthia bisa selamat. Setelah mengucapkan hal itu, Vivia langsung pergi keluar tanpa bisa dicegah sama Cynthia.
Para goblin yang melihat Vivia muncul di hadapannya langsung berlari menyerang. Meskipun Vivia merasa takut, namun demi menyelamatkan Cynthia, dia memberanikan diri. Vivia pun melancarkan sihir plan yang membuat para goblin tak bisa mendekat. Namun karena sihir itu bukan untuk menyerang para goblin, akhirnya bisa menghancurkan sihir tersebut. Saat nyawa Vivia terancam, tiba-tiba muncul sihir aneh yang menutupi jalan dari para goblin. Betapa kagetnya Vivia saat melihat sosok tinggi besar yang ada di belakangnya. Dipikir itu monster. Saat Vivia mendengar suaranya, dia langsung tahu kalau itu adalah Dennis, pemilik restoran. Karena sudah ketahuan, Dennis membuka topengnya dan langsung memukul Vivia karena bertindak ceroboh tadi. Saat Dennis mengajak Vivia untuk segera pergi, Vivia bilang kalau masih ada satu orang lagi. Dennis bilang kalau dia tak melihat siapapun selain Vivia. Saat Dennis diminta untuk menjemput Cynthia yang mungkin masih bersembunyi di ceruk. Betapa terkejutnya Vivia saat tahu kalau selama ini Cynthia telah mati dan hanya menyisakan tengkoraknya saja. Sekembalinya ke guild, mereka mencari tahu tentang informasi mengenai Cynthia, di mana Cynthia merupakan penyihir umur 16 tahun yang sudah hilang 13 tahun lalu, di mana Cynthia terpisah dari partinya di dungeon lantai 5. Setelah mendengar informasi tersebut, mereka langsung memakamkan Cynthia dengan layak di pemakaman umum. Dennis lalu bercerita kalau arwah petualang yang mati di dungeon akan menyelamatkan petualang yang masih hidup. Sebagai teman, Vivia akan sering datang mengunjungi makam Cynthia. Tak hanya itu, Vivia juga berjanji akan menjadi penyihir terkuat agar bisa menyelamatkan gadis seperti Cynthia. Dennis lalu mengajak Vivia pulang dan akan membuatkan nasi goreng untuknya. Dennis juga menghibur Vivia agar jangan sedih terus. Vivia pun kesal pada Dennis sebab meratapi kesedihannya saja tak boleh. Saat itu, Vivia merasakan sihir dari Cynthia, di mana terlihat Cynthia yang bahagia melihat Vivia bisa selamat. Di tempat lain, terlihat seorang wanita yang hendak melakukan bundir di bangunan jam kota. Kemudian terlihat seorang gadis bernama Bachel, di mana kelompok partinya selalu saja menindas dirinya dengan memberikan pekerjaan tiada henti. Bahkan Bachel tak diperbolehkan istirahat sebelum menyelesaikan tugasnya. Akibat terlalu dipaksa, Bachel sedari siang hingga larut malam gini belum makan. Setelah menyelesaikan tugasnya, Bachel mencoba keluar buat mencari restoran yang masih buka. Dia berharap masih ada yang buka. Saat itu dia melihat restoran milik Dennis namun hendak mau tutup. Saat Bachel merasa sedih, Atelier mendatanginya hingga membuat Bachel kaget. Di dalam sendiri terlihat Dennis yang lagi bercakap-cakap sama Herita dan Vivia. Saat itu Atelier muncul dan memohon kepada Dennis untuk memperbolehkan Bachel makan. Vivia pun sampai kaget, sebab baru pertama kalinya melihat Atelier memohon. Dennis pun memperbolehkan Bachel masuk dan akan membuatkan pesanannya. Atelier lalu menyodorkan menu di restoran Dennis. Bachel pun memesan spesial harian. Bachel yang menunggu pesanannya melihat keakraban Vivia dan yang lainnya. Hal itu membuatnya jadi iri, di mana hari-harinya selalu penuh dengan tekanan. Singkat cerita, akhirnya pesanan Bachel disajikan. Bachel yang melihatnya pun kaget sama makanan yang baru dia lihat. Ketika mencobanya, Bachel langsung jatuh hati sama masakan Dennis. Sabab baru pertama kalinya dia merasakan masakan senikmat ini. Henrietta lalu merekomendasikan makanan untuk Bachel seperti Vitra Brawl, ramen, dan lain-lain. Saat Henrietta menyombongkan diri sebagai pelanggan pertama Dennis, Dennis menanggapi kalau dia hanya minta-minta selama ini. Saat mereka lagi bertengkar, Bachel jadi tertawa melihatnya hingga membuat mereka semua terdiam. Tak lama kemudian Bachel malah meneteskan air mata, karena dia merasa iri sama mereka. Bachel tak menyangka kalau masih ada kehidupan yang indah seperti mereka. Sebab selama ini kehidupannya begitu berat hingga membuatnya ingin mati saat bangun. Dahulu saat Bachel masih kecil, dia dijuluki sama para penduduk anak berbakat karena bisa melakukan sihir di umurnya yang masih kecil. Bahkan mereka patungan uang demi bisa melihat Bachel menjadi penyihir hebat di kota. Ketika Bachel di sekolah, gurunya sangat kagum sama kemampuan Bachel yang dijuluki Sage. Demi dapat mengembalikan uang para penduduk desa, dia akan menjadi petualang. Bachel pun akan bergabung dengan kelompok paling kuat yang ada di kota. Kemudian kita kembali ke masa sekarang, di mana Bachel memutuskan pergi sebelum menghabiskan makanannya. Saat itu Vivia bilang kalau gadis tadi merupakan anggota party yang pernah menjebaknya. Di mana Vivia pernah lihat saat di guild ketika party tersebut mengenalkan Bachel. Henrietta yakin pasti ada sesuatu yang tak beres. Dennis pun diminta untuk menolongnya. Namun Dennis tak mau ikut campur sebab dia menganggap hanya seorang koki. Atelier sendiri hanya memandangi wajah Denny, mungkin berharap Dennis mau membantu. Di tempat Bachel sendiri, dia bangun tepat jam 3 pagi karena ada misi dari partinya. Namun Bachel tak bisa bangun sebab dirinya tak bisa tidur semalaman. Bachel pun ketiduran dan terbangun lagi saat jam menunjukkan pukul 4. Di sini Bachel yang terlambat langsung meminta maaf kepada kelompok partinya.
Bachel pun dihina sama mereka dan dianggap tak berkompeten karena telah membuat seniornya menunggu. Saat di dalam dungeon, salah satu anggotanya hampir terbunuh. Untungnya Bachel berhasil menyelamatkannya. Bukannya mendapat pujian Bachel, malah didorong hingga jatuh. Bachel pun dimarahi sama kelompoknya karena dianggap telah cari muka. Di sini Bachel hanya bisa meminta maaf atas kesalahan yang tak dia buat. Setelah kejadian tersebut, Bachel terlihat depresi dengan berjalan lontang-lantung. Saat itu terlihat Vivia dan Henrietta yang lagi berjalan berdua sambil membahas makanan Dennis yang nikmat. Saat itu Vivia melihat Bachel yang berjalan seorang diri tanpa semangat. Tak disangka Bachel naik ke jam kota dan berdiri di atas untuk melakukan bundir. Vivia dan Henrietta yang mengikutinya pun yakin kalau ini bisa berbahaya. Benar saja saat itu Bachel langsung menjatuhkan tubuhnya, Henrietta pun bergegas menyelamatkannya. Dengan dibantu sama sihir Vivia, mereka pun berhasil selamat. Di tempat lain terlihat Dennis lagi menghitung pengeluaran setelah membeli bahan makanan. Saat itu muncul Atelier yang habis mandi dan tanpa rasa malu keluar begitu saja. Dennis yang melihatnya pun sampai kaget, kenapa Atelier Tal memakai handuk. Dennis yang panik langsung mencarikan handuk buat Atelier agar tak dilihat orang. Vivia yang baru datang pun kaget, kenapa Atelier tak memakai baju. Di sini Dennis benar-benar kesal sama sikap Atelier yang tiba-tiba menjadi keras kepala. Dennis lalu terdiam saat melihat Henrietta membawa Bachel di punggungnya. Setelah membawa Bachel ke dalam, Dennis bilang, mungkin saja masalah Bachel adalah penyakit hati. Vivia pun menggoda Henrietta kalau penyakit tersebut pasti tak akan menyerang Henrietta. Di sisi lain, Atelier menjaga Bachel yang masih tak sadarkan diri. Terlihat Atelier begitu khawatir sama keadaan Bachel. Saat itu muncul beberapa orang di depan restoran Dennis. Ternyata orang-orang tadi adalah parti petualang IT Mist yang diikuti sama Bachel. Pemimpin mereka yang bernama Hooper pun mengenalkan diri kepada Dennis. Dennis lalu mengecek kemampuan Hooper pakai skillnya, di mana Hooper memiliki level 51 pantas saja menjadi parti terkuat di kota ini. Kedatangan Hooper sendiri untuk menjemput Bachel yang merupakan anggota NEGT Mist. Namun Dennis meminta kepada Hooper untuk membiarkan Bachel keluar dari partinya. Di sini Hooper menolak sebab tugas Bachel masih banyak di kelompoknya. Salah satu anggota pun memperlihatkan kontrak Bachel kepada partinya. Dennis yang membacanya pun kaget, bagaimana bisa tugas seperti ini hanya dilakukan satu orang saja. Dennis pun terlihat marah sebab mereka telah memeras habis-habisan Bachel. Dennis pun bilang kalau mereka hanyalah gerombolan penipu, bukan seorang petualang. Hooper pun bilang kalau ini adalah wilayahnya, suka-suka dia mau berbuat apa. Sekali lagi Hooper meminta kepada Dennis untuk menyerahkan Bachel secara baik-baik. Di sisi lain terlihat Bachel yang sudah sadar, di mana dia sangat ketakutan, dia ingin mati saja daripada harus kembali lagi ke party Naked Mist. Atelier lalu bilang, jangan bilang mati, pasti akan ada jalan keluar. Atelier lalu cerita tentang kondisinya dulu yang jadi seorang budak dan berharap ingin mati juga. Namun saat itu cahaya muncul, di mana Dennis menolongnya dari masa kelamnya. Atelier lalu bilang agar Bachel makan dulu. Jika perutnya sudah kenyang dan masih ingin mati, Atelier tak bisa melarang. Namun Atelier berharap agar Bachel tetap semangat hidup. Mendengar nasihat Atelier, Bachel pun merasa hidup kembali. Di luar sendiri, Dennis tak takut sama sekali dengan Hooper meski dia penguasa di sini. Hooper malah bilang kalau parti terkuat seperti mereka boleh melakukan apapun sesukanya. Contohnya saja seperti parti Silver Wang, di mana parti tersebut menguasai kota besar dan mendapatkan misi dari para bangsawan. Sedangkan kami hanya menguasai kota kecil kumuh, makanya mereka akan memanfaatkan orang-orang di sini sebaik mungkin. Jika Dennis tetap menghalangi jalannya, maka jangan salahkan mereka kalau restorannya ini terbakar. Mendapat ancaman tersebut, Dennis sama sekali tak takut dan malah ingin menantang balik. Lagi tegang-tegangnya muncul pembeli yang langsung masuk begitu saja. Betapa kagetnya Dennis saat melihat pelanggan tersebut adalah temannya dulu saat di party. Cewek ini pun merasa senang setelah perjalanan jauh, akhirnya berhasil menemukan restoran Dennis. Di sini Dennis meminta temannya menunggu sebentar sebab ada situasi genting sekarang. Cewek ini malah kesal karena dicuekin. Seharusnya Dennis menyukai satu porsi makanan untuknya. Hooper yang melihat cewek ini pun bingung. Siapa sebenarnya dia kok tidak takut sama dirinya? Saat Hooper melihat pakaian yang digunakan cewek ini, dia menemukan sesuatu yang janggal. Tanpa sadar Hooper mengatakan apakah cewek ini sang pedang kilat merah yang merupakan wakil Captain Party terkuat Silver Wing. Cewek ini pun kesal pada Hooper sebab telah dipanggil nama julukannya seenak jidat. Dennis yang riweng diganggu terus menyuruh temannya buat duduk dulu dan tunggu sampai urusannya selesai. Di sini Hooper jadi khawatir. Sebenarnya apa hubungan Dennis sama wakil ketua party Silver Wing? Dennis pun kembali membuka obrolan, di mana dia tak ingin ribut-ribut sama Hooper dan biarkan Bachel keluar. Cewek ini malah teriak saat melihat Vivia yang begitu cantik tak tertahankan. Dennis lalu bilang kalau Vivia itu cowok, bukan cewek. Vivia lalu tanya sama Katie,
apa hubungan dirinya sama Dennis. Dengan bangganya, Dennis bilang kalau Dennis merupakan mantan anggota Party Silverwing. Seketika semua orang yang ada di sana langsung kaget mendengarnya. Henrietta, Yang dan Vivia pun sampai tak percaya kalau Dennis itu mantan anggota party terkuat. Di sini Hooper menjadi ketakutan, bisa gawat nanti kalau dia berurusan sama Dennis. Hooper lalu meminta anak buahnya untuk membakar kontrak milik Bachel. Di sini Hooper melepaskan Bachel dari kelompoknya, dia sadar betul akan bahaya nantinya. Mereka pun memutuskan pergi dan mendoakan Bachel agar cepat sembuh. Setelah urusannya selesai, Dennis merasa senang karena tak perlu berantem. Kitty sendiri kesal sebab temannya Dennis telah diganggu sama kelompok keroko. Kitty akan membuat party tersebut keluar dari kota ini agar tidak mengganggu Dennis lagi. Namun Dennis melarangnya. Dia tahu betul Kitty bisa dengan mudah melakukannya. Melihat sikap Dennis yang sangat baik, menjadikan Kitty sangat menyukainya. Saat itu Atelier keluar dan meminta Dennis untuk membuahkan makanan bagi Bachel. Dennis pun akan membuatkan mereka berdua menu yang sama seperti pesanan mereka. Singkat cerita, menu mereka berdua pun jadi, di mana Katie sudah tak sabar mencobanya. Seperti biasa, Katie langsung menyukai masakan yang dibuat sama Dennis. Bachel pun tak mau kalah, di mana dia mencicipi makanannya dan langsung terpesona. Melihat mereka berdua yang bahagia membuat Dennis merasa senang. Pada akhirnya semua masalah pun beres, Bachel juga sudah terbebas sekarang.